Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh BNRI, kedelapan PNBS. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 815 sama harga penutupan hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM akhirnya juga minggu ini nutup gapnya di 800 dan naik di atas 820. Jadi kemana arah BJTM? BJTM akan terus naik ya, kalaupun ternyata masih konsolidasi jaga di area 810 sampai 805, 810 nih ya. Kemungkinan dipertahankan dan potensi besar untuk BJTM breakout sampai mendekati hari COMDAT dividend. Jadi apakah menarik ya, seperti yang saya bilang dari bawah ini, kalau mau ditektokin atau mau sabar ya arahnya memang ke atas, tapi kan profitnya nih nggak terlalu besar. Tapi kalau Bapak Ibu beli ini kan lumayan nih, 10% dari Januari, 3 bulan dapat 10% ya lumayan lah ya. Nggak pusing, nggak takut juga saham volatil dan pergerakannya di situ-situ aja kan. Nah, jadi seperti itu untuk BJTM. Konfirmasi cup and handle-nya ini ya semoga aja sampai, nggak harus ya, semoga aja sampai 880. Jadi seperti itu untuk BJTM. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi dan volume makin meningkat seminggu kemarin. Jadi sepertinya akan tetap lanjut untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang di hari Jumat ditutup menguat 2,83% ke harga 1.450. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga BJBR diakumulasi oleh broker asing YU, AK, dan BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR kemana arahnya? Ya arahnya ke atas. Ini yang waktu itu saya bilang kalau mau beli di 1.400 sampai 1.420, risk reward-nya 1:1, tapi peluang naiknya lebih besar. Karena kenapa? Karena dia baru aja mematahkan trendline downtrend-nya ini di Februari, terus konsol, terus akhirnya breakout dan volume makin meningkat. Jadi untuk BJBR tetap peluangnya akan terus naik, targetnya 1.500 terdekat. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang di hari Jumat ditutup malah terkoreksi 1,82% ke harga 1.615. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS kemana arahnya? Arahnya sepertinya akan uji support 1.600, itu harus dipertahankan. Karena dia baru aja mematahkan trend line uptrendnya ini, push saja ya. Dan juga dia udah gagal melewati EMA 20 dan turun. Dan ini ada indikasi pola head and shoulder. Ini kalau di breakout ya 1.500 arahnya untuk BRIS. Tapi apakah bisa jebol untuk turun lebih dalam? Tergantung market. Kalau market masih bagus, ya kemungkinan BRIS akan konsolidasi lagi di bawah ya. Saya juga ada beli ya, udah cut loss juga karena memang dia turun. Jadi jelek ya. Menurut saya tuh nggak mau lama-lama nahan barang ya, karena rugi waktu buat saya. Mending saya cut loss sekitar 5% atau 3%, tapi bisa dapat di saham lain. Peluangnya ya belum pasti, tapi saya lebih suka masuk di saham lain daripada saya harus menunggu yang belum pasti ya, karena teknikalnya udah mulai kurang bagus karena terus membentuk higher low dan 5 hari. Jadi seperti itu. Untuk BRIS apakah mungkin ada pantulan? Kalau market mendukung bisa ada pantulan ya dari 1.600, tapi apakah mantulnya lebih tinggi atau breakout 1.700 itu belum pasti. Kalau saya lihat naik-naiknya juga terbatas, paling mentok dia kalaupun rebound. Kalau market biasa aja dan nggak ada flow ya, BRIS itu yang mentok-mentok 1.680 di bawah EMA 20-nya ini lagi. Karena EMA 20-nya sudah mulai melengkung dari atas ke bawah. Jadi mangkok terbalik ya. Jadi seperti itu. Untuk BRIS, langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang di hari Jumat ditutup di harga 1.320 sama harga penutupan hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro, nah kalau Agro ini agak sedikit bagus karena dia bertahan di atas 1.300 ya. Tapi apakah bisa lanjut? Belum pasti. Karena ini ada sinyal kurang bagus, dia membentuk candle doji di area bisa dibilang ya area resisten nih 1.300. Ya, dia baru aja breakout
ya bisa jadi support 1300, tapi kalau besok misalnya agro hari Senin kembali turun jebol tuh 1300, udah itu pola dead cat bond untuk agro ya. Jadi lebih baik tunggu aja di bawah lagi di 1200-an sampai 1250. Ya mungkin dia masih bisa konsolidasi, tapi trennya ini kan minornya sedikit uptrend nih. Cuman perlu hati-hati hari Senin konfirmasinya apakah merah. Kalau jebol 1300 rawan peluang turun. Memang MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross ya. Untuk mengkonfirmasi bagus ya Senin itu harus rebound dan minimal tutup di atas EMA 20-nya ini. EMA 20-nya ini sekarang adanya di 1355. Nah, bisa tutup di 1355 minimal atau di atasnya lagi. Jadi seperti itu, dan agro ini konfirmasi untuk di uptrend ya 1500. Kalau dia break 1500 itu baru peluang uptrend. Seperti itu untuk agro. Langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,61% ke harga 244. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBKP didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBKP kalau saya bilang udah jelek. Teknikalnya kenapa? Sudah gagal melewati 250 dan membentuk candle hammer terbalik. Bahkan 3 kali dia uji nih. 1, 2, 3, dan hari ini dikonfirmasi turun. Dan kemana arahnya? Turun ya. Bahkan jebol tuh 240 kayaknya ya. Dan targetnya bisa ke 220, 230. Jadi nggak menarik untuk BBKP, jangan selalu beli di support ya. Kalau teknikal seperti ini beli support itu resikonya lebih besar. Jadi kalau seperti BBKP ini tunggu sekalian di bawah di 230, bisa tuh antri aja. Buy on weakness, buy on support, dan cari profitnya nggak usah tinggi. Di 2-5%, kalau dapat sehari 2 hari udah realisasikan aja karena teknikalnya lagi kurang bagus. Kecuali Senin dia kembali breakout 250, itu baru menarik. Kalau di harga sekarang kurang menarik. Best buy price-nya juga belum ya kalau saya lihat, karena teknikalnya formasi candlenya 5 hari itu kurang bagus. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 1080. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA kemana arahnya? Memang 2 hari dia koreksi volume kecil, tapi rawan ya. Kalau saya tunggu aja di ini di 1060. Kalau harga sekarang agak nanggung, bisa aja dia turun dulu. Jangan percaya itu volume kecil, kecuali volume kecil hari Senin dia kembali rebound dan tutupannya di atas 1100 itu bagus, berarti memang pengen lanjut naik ke 1160. Tapi kalau turun dulu ke 1060 dan bertahan, kemungkinan BNGA itu konsolidasi di range yang cukup sempit, 1060 support dan resistennya 1100, jadi 4%. Lumayan lah. Kalau Bapak Ibu cari 4-3% tektokan ya bisa. Jadi seperti itu untuk BNGA. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi ya BNGA akan terus lanjut ya. Targetnya ya bisa breakout 1160. Mungkin dia membuat swing low-nya dulu di 1150, 1160. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham ke-7. Ada BNLI yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,83% ke harga 1335. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya hampir sama, tapi terlihat memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA ini kalau Bapak Ibu ikutin trading plan saya udah bisa profit nih. Lumayan 5% kan kalau beli di 1325. Tapi ini nggak bisa besar belinya karena bid offernya tipis saja nih kan. Jadi untuk BNLI karena indikasinya turun dulu ya dia akan lagi support lagi 1300-an. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Teknikalnya kurang bagus untuk BNLI. Tapi kalau Bapak Ibu minat ya coba nawar di 1300 sampai 1310 sampai 1315. Coba tawar di situ. Tapi ini indikasinya sudah kurang bagus ya. Nih, dia terus membentuk higher low. Jadi ya
arahnya nih ke bawah. Apalagi kalau jebol 1300 tuh bisa makin dalam tuh. Bahkan bisa ke 1200. Jadi seperti itu. Untuk BNLI langsung saja ke saham terakhir. Ada PNBS yang di hari Jumat ditutup di harga 63 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBS belum kemana-mana ya. Dan dia terus gagal melewati 65. Jadi kalau saya tunggu di 60, 61, nawar aja. Walaupun memang ada support minor di 62, tapi kalau kondisi seperti ini bisa jebol. Kalau dilihat EMA CD-nya memang mengarah ke atas, hampir membentuk golden cross. Ini menarik untuk PNBS kalau Senin bisa tutup di atas minimal lah 65. Jadi targetnya itu bisa ke 72, 76 dan 80. Kembali akan konsolidasi di atas ini. Ini rounding topnya ini udah nggak valid karena dia udah mulai konsolidasi. Jadi nggak terkonfirmasi turun lagi. Nih ya. Ini bahkan dia ada pola bisa seperti ini ya. Nah, kalau dia break nih 80 udah naik. Ada pola double bottom. Jadi seperti itu. Untuk PNBS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih bingung membuat trading plan, bingung memilih saham, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.